Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudaraku? Saya berharap dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap dalam keadaan bersukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua tanpa terkecuali, agar hari ini pun kami semakin mengerti rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini masih berhubungan dengan amanat agung menurut Injil Matius, yaitu Matius pasal ke-28 ayat 18 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Di waktu-waktu sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa Injil Matius menggambarkan Yesus itu adalah seorang raja. Bukan sekedar raja yang biasa, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Raja yang mempunyai otoritas tertinggi, karena diberikan kepada dia otoritas baik di sorga maupun di bumi ini. Dan raja segala raja itulah memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, membaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar semua orang apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Sekarang kita mendalami keempat perintah ini. Yang pertama, sebagaimana saya pernah singgung, dari empat perintah ini, tekanan utamanya bukanlah pergi, tapi tekanan utamanya adalah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Pergi itu memang bentuk perintah, tapi pergi itu adalah sarana supaya bisa menjadikan bangsa menjadi murid Tuhan. Tekanan utamanya adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Tentu kita disuruh pergi sebagai sarana
bukan menjadikan orang lain menjadi murid kita, tapi menjadikan semua bangsa jadi murid Tuhan. Saudara, murid itu dalam bahasa aslinya adalah matetes. Matetes itu diterjemahkan adalah disciple. Disciple itu dari situlah muncul kata disiplin. Jadi keinginan raja kita itu, keinginan Tuhan Yesus, supaya murid-murid itu pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid yang berdisiplin. Murid yang mau belajar kepada gurunya, kepada Tuhan Yesus. Murid yang dengan serius berdisiplin untuk mendengarkan suara gurunya dan melaksanakan perintah gurunya dengan disiplin. Itu adalah murid. Karena murid itu salah satu ciri-cirinya adalah belajar. Dan murid itu mengenal siapa gurunya. Tentu terus-menerus belajar tentang gurunya, apa keinginan gurunya yang paling dalam. Hari ini pun sama, saudara-saudara. Kalau kita adalah murid Tuhan, tentu keinginan guru kita itu Yesus, Raja kita, supaya kita mengerti kehendak Dia yang paling dalam untuk kita. Apa kehendak guru Tuhan kepada murid-murid? Yang di sini tentu ke-11. Keinginan Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai raja, sebagai Tuhan adalah supaya mereka pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Murid yang bagaimanakah yang diingini oleh Tuhan? Tentu murid yang diingini oleh Tuhan di sini adalah murid yang siap juga diutus untuk pergi menjadikan semua bangsa yang lain jadi murid Tuhan juga. Jadi murid itu yang diingini oleh Tuhan bukan sekedar percaya, bukan sekedar belajar dengan disiplin, tapi sebenarnya keinginan Tuhan adalah murid yang harus dicapai adalah murid yang nanti punya hati seperti hati gurunya, punya tindakan seperti yang diperintahkan oleh gurunya untuk mencapai seluruh bumi, mencapai seluruh bangsa, untuk mereka dijadikan jadi murid Tuhan. Saudara-saudara, kata semua bangsa di sini berasal dari kata etne atau etnis, sehingga bisa diterjemahkan sebenarnya adalah suku bangsa. Berarti keinginan guru kita, raja kita itu adalah kita sebagai murid Tuhan harus pergi sebagai sarana agar semua suku bangsa bisa dimuridkan.
semua suku bangsa bisa jadi murid Tuhan. Sangat menyedihkan, saudara-saudara, harus kita akui. Banyak orang Kristen hari ini adalah orang Kristen yang egois. Dia bisa tiap hari mendengarkan firman Tuhan. Tiap hari ada waktunya mendengarkan suara Tuhan. Tapi di tempat yang lain, banyak suku-suku bangsa sekalipun belum pernah mendengarkan Injil. Bukankah kita itu egois? Kita katakan Yesus itu adalah Tuhanku, Yesus itu adalah guruku, Yesus itu yang aku teladani. Kalau memang Yesus itu guru kita, Tuhan kita, bukankah Dia datang dari surga yang begitu jauh ke bumi, menjumpai kita dan menyelamatkan kita? Mengapa kita tidak bisa atau tidak mau pergi ke suku atau bangsa yang lain? Itu yang menyedihkan. Itulah gambaran banyak orang Kristen hari ini adalah orang Kristen yang egois. Tidak mengindahkan kehendak dari Tuhannya. Murid itu berarti mengerti keinginan gurunya yang paling dalam. Saya buat contohnya, saudara-saudara. Kalau ada suami dan istri dalam rumah tangga, mulai hari pertama dia menikah, dan juga kalau dia belum menikah sebelumnya berpacaran, tentu proses belajar mengenal pasangannya bukan berhenti waktu mulai hari pertama dia diberkati, tapi terus menerus belajar tentang pasangannya, dan bahkan sampai mati pun mungkin belum mengerti sepenuhnya 100% tentang pasangannya. Suami tidak bisa hanya menerima apa kelebihan istrinya. Suami yang baik tentu bisa menerima kelebihan istrinya, itu gampang. Tapi suami yang baik tentu juga bisa menerima kekurangan istrinya. Demikian juga istri yang baik bukan saja senang menerima kelebihan suaminya, tapi suami yang baik atau istri yang baik adalah bisa juga bersyukur menerima kekurangan suaminya. Hari ini kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, berarti keinginan Tuhan hari ini untuk kita adalah pergi menjadikan semua suku bangsa jadi murid Tuhan. Kalau kita tidak mau pergi, berarti kita hanya mau diberkati Tuhan, doa kita dijawab, tapi keinginan Tuhan kita itu kita tidak mau. Benarkah itu mengasihi Tuhan? Tentu saudara tahu jawabannya. Benarkah kita itu memang mengerti hati Tuhan? Bisa mengerti tapi tidak melaksanakan hati Tuhan. Itulah salah satu kesedihan Tuhan
melihat anak-anaknya, melihat muridnya hari ini. Karena banyak anak-anaknya, umatnya, muridnya adalah murid yang egois. Gereja yang tidak mau memperhatikan suku yang lain adalah gereja yang egois. Orang Kristen yang hanya memikirkan keselamatan sukunya, bangsanya, adalah orang Kristen yang egois. Mungkin kita hari ini bisa berkata, kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Benarkah tidak mampu? Benarkah tidak sanggup? Masih segar dalam ingatan kita. Bahkan di daerah kita sendiri bisa kita lihat makam dari misionaris yang datang ke daerah kita. Waktu mereka datang ke suku kita, ke bangsa kita, ke negara kita, apakah mereka pada waktu itu gereja mereka sudah menjadi gereja yang mapan juga? Belum tentu. Dan tantangan pada waktu itu, mereka datang dari negaranya ke negara kita, bisa berbulan-bulan naik perahu, naik kapal. Karena pada waktu itu mungkin belum ada pesawat terbang. Hanya karena mentaati firman ini. Karena firman ini sungguh-sungguh berbicara kepada mereka pada waktu itu, bahwa jadikanlah semua bangsa, semua suku bangsa menjadi muridku, kata Tuhan, dan berbicara kepada para misionaris itu. Lalu mereka gumuli entah bagaimana mereka mengerti suku kita, bangsa kita. Mereka tinggalkan kemapanan mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka. Mereka tinggalkan negara mereka. Mereka tinggalkan budaya mereka. Datang ke tempat kita. Dan tentu sebagian yang datang ini kita tidak terima. Khususnya ada sejarah yang sangat kelam. Ada 2 orang para misionaris datang ke daerah kita di Sumatera Utara ini. Namanya Liman dan Munson. Mereka mengabarkan Injil, tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan mungkin orang tuanya, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan rasa aman di negaranya. Hanya karena mengikuti perintah Tuhan dalam firman Tuhan ini. Jadikan semua suku bangsa jadi murid Tuhan. Dan sangat menyedihkan, peristiwa yang kelam. Orang yang hatinya mentaati Tuhan, hatinya baik. Tapi fakta, saudara-saudara, kita yang pada waktu itu belum mengenal Tuhan, Liman dan Munson ini dibunuh. Apa yang terjadi bagi orang tua kedua misionaris ini? Dan saya pernah mendengar cerita waktu ibu dari misionaris ini mendengar 2
misionaris, anak mereka. Salah seorang dari ibu daripada misionaris ini menangis. Mengapa mereka menangis? Yang pertama pasti, anak yang mereka kasihi diutus oleh Tuhan, diutus oleh badan misi mereka, diutus oleh gereja mereka, pulang tinggal nyawa. Orang tua siapa di dunia ini tidak merasa sedih, tidak merasa berduka cita kalau anak yang mereka kasihi, yang mereka yakin diutus oleh Tuhan, tapi pulang tinggal nyawa. Tetapi apakah itu cuman kesedihan dari ibu ini? Tidak. Lalu ibu ini berdoa, bersedih. Dia berkata, Tuhan, saya sedih karena anak saya yang diutus oleh Tuhan dibunuh oleh orang Batak. Tapi lebih sedih daripada ibu ini, dia berkata, karena tidak ada lagi anaknya yang laki-laki bisa diutusnya ke tanah Batak. Bukankah iman seperti itu luar biasa? Dia sedih bukan saja karena anaknya mati, itu sudah pasti. Tapi kesedihannya adalah karena tidak ada lagi anaknya laki-laki yang bisa diutus. Dan pernah saya baca satu buku, di waktu yang hampir bersamaan di tempat yang lain, disitulah lahirnya No Mention. Dan yang kemudian hari diutuslah ke tanah Batak, merintis gereja, dan yang kita lihat hasilnya sampai hari ini. Mengapa mereka ini rela mati, rela mengorbankan nyawa, meninggalkan kemapanan, meninggalkan keluarga, meninggalkan negaranya, karena mentaati perintah raja ini. Dan kalau kita pergi ke daerah-daerah di mana mereka pernah melayani, kuburannya masih ada. Seharusnya waktu kita melihat kuburan ini, menggugah kita mengingat ayat ini, bahwa kita pun seharusnya memikirkan suku-suku yang lain, bangsa yang lain. Bagaimana kami bisa melayani mereka? Mungkin kita bukan diutus ke sana, tapi kita bisa menjadi pengutus orang yang akan pergi ke sana. Ada yang diutus, ada yang mengutus. Mungkin kita bisa berdoa untuk utusan Injil. Kita kumpulkan uang kita, kita dukung mereka, berarti kita pun sudah mentaati firman Tuhan ini. Jadikanlah semua suku bangsa menjadi muridku, kata Tuhan. Inilah hati Tuhan yang terdalam untuk misi. Dan kalau perintah ini ditaati oleh orang Kristen hari ini, oleh gereja hari ini, maka tugas ini akan menjadi lebih cepat terselesaikan. Ini hati Tuhan. Inikah hatimu sebagai seorang murid? Ini hati Tuhan. Inikah hati saudara sebagai seorang murid? Kita tentu senang berkata, oh, saya ini anak Allah, saya ini anak raja, dan itu tentu ada nyanyiannya. Anak Allah, anak raja, bukan saja soal kuasa yang kita miliki, tapi anak Allah dan anak raja berarti karakternya, hatinya sama dengan hati raja itu. Hatinya memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah itu.
Dan saya berharap saudara-saudara dimanapun kita berada, organisasi gereja apapun Bapak Ibu, aliran apapun gereja kita hari ini, kita bisa berbeda merek gereja. Itu tidak masalah. Yang penting hati kita sama, yaitu mentaati perkataan Tuhan Yesus ini. Jadikan semua suku bangsa, jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Bukan sekedar diinjili saja. Murid yang hatinya nanti sama juga seperti hati murid-murid ini. Murid yang hatinya sama seperti hati Bapa di surga, hati Tuhan Yesus yang mengutus mereka. Saya tidak tahu Bapak Ibu hari ini berapa banyak doa kita untuk utusan Injil ke bangsa-bangsa yang lain. Adakah kita sisihkan uang kita, rezeki kita yang diberikan oleh Bapa di surga, tapi kita tidak pernah sisihkan untuk apa yang dikeingininya? Berarti kita adalah orang egois, mau berkatnya Tuhan, tapi tidak mau melakukan perkataan Tuhan. Mau pemberian Tuhan, tapi tidak mau melakukan apa yang disuruh. Seringkali firman Tuhan ini, kalau seolah-olah menguntungkan untuk kita, janji misalnya, langsung kita katakan, amin, haleluya. Tapi beranikah kita katakan hari ini, jadikan semua suku bangsa jadi muridku? Berani kita katakan, amin, haleluya, puji Tuhan, saya siap. Saudara-saudara, saya akan akhiri dengan satu kisah nyata pengalaman, di mana waktu saya mempunyai anak, dia masuk salah satu SMA yang berasrama. SMA-nya cukup jauh dari tempat kami tinggal. Tentu kami sebagai orang tua, saya dengan istri, selama 3 bulan tidak bisa berhubungan dengan anak kami, karena dia tidak bisa bawa HP. Tetapi setelah 3 bulan, kami diizinkan datang ke asramanya. Tentu kami senang, bersuka cita. Dan waktu kami sampai di asrama di mana mereka tinggal dan bersekolah, SMA di situ, kami mau melihat anak kami karena 3 bulan tidak pernah berhubungan. Tapi sedikit kecewa karena dia tidak kami lihat. Lalu di depan kami lewatlah seorang anak remaja, mungkin sebaya, satu angkatan dengan anak kami yang laki-laki ini. Lalu saya tanya kepada anak itu, "Nak, kamu kenalkah dengan Sianu?" Saya sebut nama anak saya. Dan jawabannya itu membuat saya merasa geli, merasa terkejut. Dia langsung berkata, "Siap, saya akan panggil anak Bapak." Saudara tahu? Dia berkata, "Siap." Padahal dia anak remaja, wanita lagi. Dia berkata, "Siap." Saya bukan orang tuanya. Saya bukan gurunya. Saya bukan pengasuhnya. Tapi itu pun dia berani berkata, "Siap, sekarang saya panggil anak Bapak." Ini raja di atas segala raja, memerintahkan kepada Bapak Ibu dan semua saudara-saudara
Pergilah, jadikanlah semua suku bangsa menjadi muridku. Beranikah kita katakan, siap, saya akan pergi. Kalaupun saya tidak pergi, saya akan memberikan waktu saya berdoa untuk utusan Injil, memberikan uangku, memberikan dorongan kepada yang pergi itu, sehingga Tuhan Sang Raja kita itu bersuka cita, gembira melihat kita, karena isi hatinya kita mengerti dan kita jalankan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, di mana Tuhan Raja kami itu memerintahkan kami sebagai muridnya untuk pergi menjadikan semua suku bangsa menjadi murid-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua bisa berkata, ya, siap, dan siap pergi, siap diutus, dan siap mengutus, siap pergi, dan siap mendukung yang pergi. Karena iman yang pergi dan iman yang mendukung sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ini yang mengingatkan kami waktu kami merayakan masa-masa hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Berkatilah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku, seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan sehubungan dengan firman Tuhan ini, bisa menghubungi nomor HP saya atau nomor WA 0853 71 72 71 40. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.